lalu bagaimana tanggapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan terkait dengan kasus ini? Kita sudah terhubung dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Anies. Selamat sore. Ya Pak Anies, ini bagaimana perkembangannya? Sudah adakah laporan dari tim Kemendikbud terkait dengan kasus kematian Evan ini Pak? Betul, begitu kita mendapatkan kabar pada hari Sabtu langsung mengirimkan full tim dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemdikbud mendatangi sekolah, mendatangi keluarga, mencari informasi lengkap tentang kejadian ini. Posisi kita jelas, orientasi adalah untuk pendidikan, bukan untuk melecehkan, apalagi kekerasan, apalagi berdampak fatal. Karena itu kita akan mereview lengkap dan siapapun yang melanggar akan ditindak, dan bila masuk ke dalam ranah hukum pidana juga negara akan terlibat, dalam hal ini penegak hukum. Nah, sekarang kita sedang dalam fase investigasi karena kita ingin tahu apa yang terjadi pada orientasi di tanggal 7, 8, 9 Juli. Sejauh ini apa Pak yang sudah dilihat, yang diketahui Pak? Kita sudah mendapat informasinya, tapi kita ingin tahu lebih detail. Kemudian yang kedua, kita juga ingin tahu apa yang terjadi pada tanggal 28 Juli. Pada saat dia pertama kali mulai sekolah. Karena ternyata MOS-nya itu 7, 8, 9 sudah itu libur 3 minggu. Sampai tanggal 26. Jadi kita juga ingin mengetahui apa yang terjadi selama liburan itu. 3 minggu itu apa yang terjadi. Kemudian hari pertama sekolahnya, itu tanggal 27, kita akan cek apa yang terjadi. Tanggal 28 dijemput pulang, lalu tanggal 30 wafat. Itu informasi yang kami terima. Tapi kita ingin mengetahui lebih jauh. Posisi kita begini. Baik. Kita akan menegaskan kepada semua kepala daerah yang saat ini masih ada MOS. Jangan diam dan mendiamkan. Mungkin karena pelanggaran seperti ini bisa berulang di mana saja. Pak Anies, mungkinkah MOS ini dihapuskan sama sekali Pak Anies? Ya, jadi orientasi yang bermasalah pada implementasi. Di atas kertas bisa dihapuskan. Tapi kalau di praktek lapangan seperti sekarang tidak dihapuskan. Untuk melakukan perpeloncoan, sudah semua dihapuskan. Tetapi persoalannya adalah di lapangan. Kepala sekolah menganggap ini kebiasaan, guru menganggap ini kebiasaan, senior menganggap kebiasaan, adik barunya nggak berani melawan, orang tua tidak berani melawan. Karena itu, sekarang jangan takut. Tolak itu. Orang tua lawan, anak lawan, dan kepala dinas. Bagaimana dengan pengawasan dari pemerintah, Pak Anies? Betul, karena itu, kalau saja kepala sekolah itu aparat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya sudah berhentikan dari kemarin. Mereka bukan pegawai Kemdikbud, mereka adalah pegawai Pemda. Karena itu saya sebelum tahun ajaran baru, saya meminta kepada semua kepala daerah, gubernur, bupati, kepala sekolah itu bawahan Anda, guru itu bawahan Anda. Baik. Ambil peringatan dan tindak bila mereka ada pelanggaran. Mengapa? Kontennya, orientasi itu sudah ditetapkan oleh Kemdikbud. Itu untuk pengenalan sekolah, kepramukaan, ekskul. Tetapi ketika di lapangan ada penyimpangan, itu sama seperti kita buat aturan, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan terus, tapi dilanggar rame-rame gitu. Baik, Pak Anies, kita kembali lagi ke kasus Evan ini. Kalau nanti hasil investigasi menyebutkan bahwa memang pihak sekolah memang ada tanggung jawab terhadap kasus ini, apa sanksi yang akan diberikan oleh Kemendikbud? Bisa banyak, tapi kita harus tunggu dulu. Jangan spekulasi sebelum kita melihat benar seluruh faktanya. Lalu tanggung jawab dari pemerintah sendiri? Semua pilihan tindakan ada. Dan kita harus, begitu bicara tentang tindakan, maka kita harus menggunakan fakta yang lengkap. Kita dari awal tegaskan, sekolah tidak boleh diam. Begitu ada kegiatan yang tidak sejalan, nomor 1 dia sudah jelas melanggar. Dan itu konsekuensinya kepala sekolahnya bisa ditindak, sekolahnya pun bisa izinnya bermasalah. Karena ini sekolah yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah.
bila dia tidak menjalankan peraturan Menteri nomor 55 menyangkut orientasi siswa baru, maka kepala sekolahnya bisa ditindak, sekolahnya pun bisa terancam. Baik. Jadi ini salah satu tindakan. Dan bila terjadi peristiwa yang melakukan pidana, maka aparat penegak hukum akan langsung bertindak. Oke, Pak Anies, dari sejak 2007 hingga sekarang ini kurang lebih ada 10 lebih orang siswa yang tewas akibat MOS. Kemudian Anda juga sudah melakukan kemarin sidak ke sekolah-sekolah, tetapi ternyata masih banyak juga MOS yang dilakukan bahkan hingga menimbulkan korban jiwa seperti itu. Selanjutnya langkah apa lagi Pak Anies yang akan dilakukan oleh Anda untuk mencegah kembali terjadi peristiwa seperti ini? Semua ini bergerak di level implementasi. Jadi dan sebenarnya baru sekarang ini kita secara serius membicarakan soal menghentikan kekerasan, menghentikan pelecehan, perpeloncoan. Jadi bahkan ketika kita kemarin ke lapangan, kita menemukan kepala sekolah tidak mensosialisasikan, tidak memberikan briefing. Dan ini inspeksi kita di banyak tempat, sekolah menganggap ini bagian dari kebiasaan tahunan. Jadi kalau ke sekolah itu menjalankan kegiatan berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan aturan, maka aturannya diubah juga tidak akan merubah. Justru sekarang implementasi. Jadi saya akan panggil semua kepala dinas dan kita bukan hanya soal pelontohan ospek seperti ini. Ini ada bagian dari kekerasan di sekolah. Karena yang sangat kami khawatirkan, yang data-data Anda sebut tadi itu sebenarnya bukan terjadi di minggu pertama, Mbak. Itu bukan di orientasi siswa baru. Itu terjadi justru pada ekskul yang nanti terjadinya di minggu-minggu ke depan. Bukan kalau yang orientasi itu tidak sebanyak itu. Yang banyak adalah pada ospek-ospek pada bidang-bidang ekskul. Ya. Nah, ini yang mungkin terjadi di minggu-minggu ke depan ada orientasi. Dan kita akan tegaskan kepada semua bahwa pengawasan baik itu oleh pengawas sekolah, baik itu oleh dinas maupun aparatur yang harus intensif. Karena pada pengawasan itu sudah pelanggaran. Jika ada pelanggaran, maka sekolahnya diganti. Baik. Tidak kompromi. Baik. Pak Anies Baswedan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Semoga kita tidak lagi mendengar kasus-kasus seperti ini dan semoga kami juga menunggu apa gebrakan dan langkah selanjutnya dari Anda terkait dengan MOS ini. Terima kasih Pak Anies Baswedan. Terima kasih.